Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Goilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan dikejutkan dengan kemunculan dari Chen Xianyuan. Ye Beijing juga akhirnya waspada setelah merasakan aura aneh dari Chen Xianyuan. Ye Beijing hanya bisa terdiam sementara Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat familiar. Namun Xiaoyan tidak dapat mengingat apapun dari sosok Chen Xianyuan. Saat Xiaoyan berbicara, tangan Xiaoyan terulur tanpa sadar ke arah Chen Xianyuan. Chen Xianyuan sempat terkejut, namun senyum lembut segera muncul di wajah Chen Xianyuan sebelum tangan rampingnya diletakkan di telapak tangan Xiaoyan. Sentuhan sederhana itu membuat jantung Xiaoyan berdegup semakin cepat. Perasaan gembira dan bersemangat memenuhi dada Xiaoyan, menyerupai perasaan ketika melihat sosok yang telah lama dirindukan siang dan malam dan dianggap tidak mungkin ditemui kembali. Xiaoyan menggenggam tangan Chen Xianyuan dengan kuat, lalu menarik tubuh Chen Xianyuan mendekat dan memeluk Chen Xianyuan tanpa ragu. Chen Xianyuan terlihat bimbang dalam sesaat, namun keraguan itu perlahan memudar. Kelapa Chen Xianyuan menunduk dan tersembunyi di bahu Xiaoyan, membiarkan pelukan itu berlangsung di tengah kekacauan yang belum sepenuhnya reda. Momen tersebut terputus ketika Ye Beijing bergerak maju dan dengan paksa memisahkan Xiaoyan dan Chen Xianyuan. Tindakan Ye Beijing dilakukan dengan ekspresi tegang, seakan Ye Beijing tengah menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan kehilangan kesabaran untuk pertama kalinya di hadapan Ye Beijing. Bagi Xiaoyan, Chen Xianyuan adalah pihak yang dipercaya, sosok yang tidak seharusnya diperlakukan sebagai musuh. Terlepas dari motif tersembunyi, Ye Beijing selama ini telah memberikan banyak bantuan, namun tindakan tersebut melukai kepercayaan Xiaoyan. Ye Beijing pada akhirnya hanya bisa terdiam sejenak memandang Xiaoyan dengan sorot mata penuh keterkejutan. Sosok Xiaoyan yang selalu rasional kini terlihat dikuasai oleh emosi. Walaupun Xiaoyan tidak mewarisi ingatan yang mulia, kecerdasan Xiaoyan tetap berada di tingkat yang mengesankan. Namun Ye Beijing memahami bahwa penjelasan apapun tidak akan diterima oleh Xiaoyan pada saat ini. Sejak awal, Ye Beijing telah menyaksikan kebenaran di balik iblis berlengan 6 dan makhluk bermata 4. Aura yang terpancar dari Chen Xianyuan memang menyerupai aura keabadian dewa, tetapi bagi Ye Beijing, aura tersebut terasa palsu. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil Chen Xianyuan dapat menghancurkan iblis berlengan 6 sendirian. Kesadaran tersebut membuat Ye Beijing memahami bahwa seluruh rangkaian peristiwa telah dirancang dengan cermat. Bahkan sejak Xiaoyan memasuki gerbang batu dan mengetahui keberadaan iblis buatan dari klan Ximing, sebuah jebakan telah perlahan menutup jalan Xiaoyan. Makhluk bermata 4 yang dikenal sebagai Zhang Nishi mengendalikan klan Ximing dari balik bayangan. Melalui kerjasama dengan Taixu, ia berhasil menarik Chen Xianyuan ke dalam rencana besar tersebut. Semua langkah diarahkan untuk menjebak Xiaoyan, mengikat pikiran Xiaoyan, dan menahan Xiaoyan dalam kurungan waktu selama puluhan hingga ratusan tahun. Penundaan sekecil apapun berpotensi untuk mengubah hasil akhir dari pertarungan besar yang sedang dipersiapkan. Sementara itu di tempat lain, jauh di medan tersebut, seberkas cahaya menembus kehampaan dan muncul di hadapan dari Tuan Su. Cahaya itu bergetar pelan sebelum membentuk layar cahaya yang memperlihatkan pertempuran antara Xiaoyan dan iblis berlengan 6. Gambaran itu juga termasuk memperlihatkan saat Chen Xianyuan tiba dan menghancurkan iblis berlengan 6 dengan kekuatan yang tampak meyakinkan. Adegan berikutnya menampilkan Xiaoyan dan Chen Xianyuan berdiri berdekatan lalu terikat dalam pelukan yang syarat emosi. Tuan Su mengamati semua itu dengan senyum tipis. Tatapan Tuan Su kemudian beralih ke kabut kacau yang membentang luas di hadapan Tuan Su. Tatapannya seolah setiap lapisan kabut menyembunyikan kelanjutan rencana yang belum sepenuhnya terungkap. Sosok-sosok yang melayang di atas kabut kekacauan juga mengalami perubahan drastis.
Perubahan tersebut menandai keberhasilan sebuah proses panjang yang telah dipersiapkan dengan cermat. Di wilayah void yang luas dan sunyi, perubahan kecil semacam itu memiliki arti besar, terutama bagi mereka pihak yang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Tidak jauh dari pusat fluktuasi, Swan King berdiri dengan tubuh tegap. Sikap Swan King menunjukkan penghormatan penuh pada Tuan Su, sosok yang menguasai prajurit Taiksu. Ia juga menjadi pusat dari seluruh rencana besar yang telah mereka buat. Tuan Su menanggapi dengan sikap dingin dan penilaian yang tajam. Bagi Tuan Su, hasil ini hanyalah bagian dari alur yang seharusnya terjadi. Keberhasilan Swan King diakui, tetapi tidak disertai emosi berlebihan. Dalam pandangan Tuan Su, Swan King dinilai lebih berguna dibandingkan Sukian Tai, ayahnya yang kini posisinya semakin terpinggirkan. Penyebutan nama Sukian Tai ini seketika membuat suasana batin Swan King berubah. Bayangan masa lalu dan hubungan darah yang rumit memunculkan ketegangan tersendiri. Swan King menilai bahwa membiarkan Sukian Tai tetap hidup berpotensi menjadi ancaman di masa depan bagi Taiksu. Dalam perhitungan Swan King, kekuatan Sukian Tai masih cukup besar meski langkah-langkahnya sering dianggap ceroboh. Pengetahuan luas yang dimiliki Sukian Tai tentang urusan inti Taiksu juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika suatu hari Sukian Tai memilih untuk memberontak atau berpaling dari Taiksu, dampaknya akan benar-benar mengguncang fondasi Taiksu. Mendengar kekhawatiran dari Swan King, Tuan Su pada saat ini sedikit terdiam. Ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun terhadap kemungkinan tersebut. Segala pertimbangan telah difikirkan sebelumnya oleh Tuan Su. Bagi Tuan Su, setiap bidak memiliki waktu dan fungsi masing-masing. Keputusan yang diambil bukanlah hasil dari emosi sesaat, melainkan hasil dari pengamatan panjang terhadap keseimbangan kekuatan Taiksu dan dunia-dunia lain. Perhatian Tuan Su segera dialihkan pada langkah berikutnya yang jauh lebih penting, yakni persiapan perang besar melawan Senshi. Perintah pun ditetapkan untuk memulai persiapan serangan. Seluruh kapal Dewa Taiksu atau kapal Dewa Kekosongan yang sebelumnya disebar ke berbagai dunia untuk mengumpulkan sumber daya diperintahkan kembali. Akumulasi kekuatan yang telah berlangsung lama kini mencapai titik akhir. Di balik kabut kekacauan, satu persatu sosok pada saat ini benar-benar saling berkumpul. Penundaan lebih lama tampaknya hanya akan membawa kerugian, bukan karena kurangnya kesiapan, tetapi karena keseimbangan peluang bisa berubah sewaktu-waktu. Perang yang akan datang bukanlah konflik binasa. Ini adalah perang antar dunia, pertarungan hidup dan mati yang melibatkan keberlangsungan Taiksu dan Senshi. Senshi tidak akan menyerahkan sumber daya dan dunianya begitu saja. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, kehancuran dalam skala besar tidak dapat dihindari. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan lenyap dan hanya satu pihak yang akan bertahan sebagai pemenang. Mendengar serangan Senshi pada akhirnya dimulai, semangat Swan King juga pada saat ini meningkat. Meskipun tingkat kultivasi Swan King tidak menonjol dibandingkan para ahli lainnya, kekuatan sejati Swan King terletak pada perencanaan strategi dan komando militer. Dalam peperangan berskala besar, kemampuan semacam itu justru menjadi penentu arah medan perang. Swan King meyakini bahwa ketika konflik terbuka terjadi, kecermatan analisis dan pengaturan pasukan akan menjadi panggung utama bagi perannya. Selama ini, Swan King juga tidak menyia-nyiakan sumber daya melimpah dari Taiksu. Setiap kesempatan dimanfaatkan untuk memperkuat diri, meskipun kemajuan tersebut berlangsung perlahan. Dengan perlindungan Void God Armor atau armor Dewa Taiksu, Swan King masih memiliki kemampuan bertarung yang layak selama tidak berhadapan langsung dengan keabadian dewa tingkat yang lebih tinggi. Kesadaran akan keterbatasan diri justru membuat Swan King semakin berhati-hati dalam menempatkan posisi dan peran di medan perang. Di sekeliling mereka, prajurit Taiksu berada dalam keadaan bergerak cepat. Pengumpulan pasukan, persiapan senjata, dan konsolidasi kekuatan berlangsung tanpa adanya henti. Dalam waktu yang relatif singkat, roda perang terus berputar maju, menunjukkan bahwa fase persiapan telah memasuki tahap akhir.
Setiap makhluk di Taiksu memahami bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Di sisi lain, Senshi juga tentu saja tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, seluruh kekuatan Senshi melakukan persiapan dengan tekun. Gelombang ketegangan perlahan menyebar di antara dua kekuatan besar yang akan segera saling berhadapan. Musuh Senshi yakni Taiksu terus menguat dan berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak satupun di antara kedua belah pihak berniat untuk mengalah. Dalam perhitungan mereka, yang mulia menjadi satu-satunya variabel yang belum bisa dipastikan. Namun kekuatan Xiaoyan masih berada pada tingkat yang terlalu rendah untuk mengguncang keadaan. Peluang menang 1/10.000 hampir tidak layak untuk dipertimbangkan. Keyakinan Tuan Su juga meningkat tajam, terlebih karena saat yang ditunggu akhirnya tiba dan semua persiapan telah tersusun rapi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan, di mana di tengah ketegangan yang ada, Xiaoyan bergerak mendekati Xuan Huang dan Feng Xi. Kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir keluar dengan stabil dan terarah, menyelimuti keduanya tanpa menimbulkan gelombang berlebihan. Xiaoyan segera menyadari bahwa Xuan Huang dan Feng Xi tidak mengalami perebutan tubuh atau terluka permanen. Mereka hanya terperangkap dalam ilusi tingkat tinggi. Dengan satu dorongan kehendak, Xiaoyan mematahkan setiap lapisan ilusi tersebut dan menarik kesadaran Xuan Huang serta Feng Xi kembali ke dunia nyata. Sementara itu Ye Beijing memperhatikan tindakan Xiaoyan dari kejauhan. Dalam sekejap, pikiran Ye Beijing dipenuhi kebingungan. Keraguan muncul tentang kesadaran Xiaoyan, seolah semua tindakan itu bertentangan dengan situasi genting yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, pada saat ini kesadaran Xuan Huang perlahan pulih. Tatapan Xuan Huang awalnya kosong, lalu berangsur-angsur menjadi jernih. Tubuh Xuan Huang menegang seketika dan ingatan tentang serangan sebelumnya kembali memenuhi benaknya. Aura Xuan Huang menyebar dan bersiap siaga mengingat keberadaan monster berkelapa 3 dengan kekuatan jiwa yang luar binasa. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera menenangkan Xuan Huang dengan sikap tenang dan memastikan bahwa ancaman tersebut telah ditangani untuk sementara waktu. Bahaya yang dialami Xuan Huang dan Feng Xi merupakan akibat dari keterlibatan Xiaoyan, dan hal itu tercermin jelas dalam ekspresi Xiaoyan. Akhirnya, setelah memastikan kondisi mereka stabil, perhatian Xiaoyan kembali beralih pada Chen Xianyuan. Tatapan Xiaoyan melembut secara alami, menunjukkan keakraban yang tidak disembunyikan. Xiaoyan kemudian membuat Chen Xianyuan mendekat. Langkah-langkah Xiaoyan tenang dan mantap, seolah memimpin seseorang dengan sangat dipercaya. Sikap dari Chen Xianyuan juga lembut dan patuh, menghadirkan suasana yang kontras dengan ketegangan yang berada di sekitar. Reaksi Ye Beijing juga terlihat jelas di belakang mereka. Tubuh Ye Beijing menegang dan getaran kecil muncul tanpa bisa dikendalikan. Kehadiran Chen Xianyuan dan cara Xiaoyan memperlakukan Chen Xianyuan menimbulkan perasaan campur aduk di dalam diri Ye Beijing. Ye Beijing hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dan Chen Xianyuan yang berjalan mendekat. Sementara itu, Xiaoyan kemudian memperkenalkan Chen Xianyuan kepada Raja Tianzang dan Long Yi. Pada saat itu, wajah Ye Beijing memerah tanpa disadari dan emosinya sulit disembunyikan. Chen Xianyuan menyambut mereka dengan sikap sopan, membungkuk ringan dengan pembawaan yang sangat lembut. Penampilan Chen Xianyuan yang murni dan tenang memberikan kesan menenangkan bahkan di tengah situasi yang belum stabil. Chen Xianyuan berasal dari alam sejati Xuan Yin dan memiliki hubungan lama dengan Yang Mulia. Xiaoyan menyampaikan hal tersebut dengan ekspresi yang jarang terlihat sebelumnya, tampak dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan. Perasaan itu muncul setelah sekian lama Xiaoyan berada dalam tekanan tanpa ruang bernafas. Raja Tianzang juga menunjukkan keraguan yang samar. Tatapan Raja Tianzang sedikit bergeser, berpindah dari Xiaoyan ke Ye Beijing yang berdiri di belakang dengan aura emosional yang nyaris meledak. Ingatan lama terasa kabur bagi Raja Tianzang, seolah tertutup oleh waktu dan segel pengalaman masa lalu. Ia kemudian menghubungkan hubungan antara Ye Beijing dan Yang Mulia. Mereka memang memiliki hubungan, tetapi menurut Raja Tianzang hubungan tersebut tidak terlalu dekat. Raja Tianzang pada akhirnya memikirkan spekulasi lain. Meskipun Raja Tianzang tidak mengetahui secara rinci apa yang telah terjadi sebelumnya,
Raja Tianzang dapat merasakan dengan jelas bahwa Ye Beijing telah berada di posisi kalah. Sejak awal, situasi yang terbentang di hadapan mereka terasa tidak wajar, seolah-olah seluruh rangkaian peristiwa itu telah diarahkan menuju satu titik tertentu. Tampaknya Ye Beijing menyadari hal itu lebih cepat, namun upaya untuk mengubah arus tampak telah terlambat. Dalam pandangan Ye Beijing, apa yang tampak sebagai kekalahan sesungguhnya hanyalah lapisan tipis dari sebuah sandiwara besar. Ye Beijing di kejauhan juga pada saat ini bergerak mendekat ke arah Raja Tianzang dengan wajah yang tertekan. Ia tampak seolah sedang memaksakan diri menerima sebuah kenyataan pahit. Ye Beijing berusaha menanamkan pemahaman bahwa semua yang terlihat hanyalah kepalsuan, sebuah jebakan yang disusun dengan rapi. Ye Beijing yakin bahwa keberadaan iblis yang dikendalikan oleh sosok Zhang Misi bermata empat mustahil berakhir dengan kekalahan sederhana. Metode kemunculan dan kematian dari Chen Xianyuan terlalu ringkas dan aneh justru menjadi bukti kuat bahwa segalanya telah diatur sejak awal. Dalam benak Ye Beijing, rencana itu tidak mungkin berdiri sendiri. Sosok bermata empat dan Tuan Su jelas terlibat menyusun sebuah skema panjang yang bertumpu pada satu kelemahan utama. Mereka tampak benar-benar mengincar keterikatan batin Xiaoyan. Ye Beijing memahami bahwa perasaan yang terlalu dalam seringkali menjadi segel yang mengikat seseorang, membuatnya rela tenggelam meski sadar bahaya menanti. Justru karena itu, satu-satunya cara untuk memecahkan jebakan semacam ini adalah dengan sepenuhnya mempercayainya, meskipun kepercayaan itu sendiri adalah bagian dari perangkap. Ye Beijing pada saat ini benar-benar menaruh kekhawatiran besar terhadap kondisi Xiaoyan. Dalam pandangan Ye Beijing, Xiaoyan adalah sosok yang terlalu penyayang, seorang yang mudah terjerat oleh emosi dan sulit melepaskan diri. Perasaan semacam itu meski tampak mulia seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak musuh. Raja Tianzang juga menangkap kegelisahan Ye Beijing, namun hanya menanggapinya dengan tatapan singkat yang sulit dibaca. Bagi Raja Tianzang, pemahaman semacam itu bukanlah sesuatu yang asing, tetapi Raja Tianzang memilih untuk tidak ikut larut. Sementara itu di sekitar mereka, suasana tetap tenang seolah tidak ada satupun yang terjadi. Xiaoyan dan Chen Xianyuan berdiri tidak jauh, tampak acuh tak acuh terhadap segala pembicaraan dan kegelisahan yang beredar. Ketidakpedulian itu justru memperkuat kesan bahwa mereka berada di pusat pusaran rencana besar yang tak terlihat. Raja Tianzang akhirnya mengalihkan perhatian, memilih untuk tidak lagi memikirkan kekhawatiran Ye Beijing dan membiarkan arus berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketegangan tiba-tiba berubah ketika suara kasar terdengar dari kejauhan. Goyan yang mengamati pergerakan di medan itu segera menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Larva darah raksasa yang sebelumnya dilepaskan Xiaoyan ternyata belum benar-benar pergi. Makhluk itu terikat oleh aroma darah dewa asli dan berusaha melarikan diri setelah diam-diam memuaskan dirinya. Xiaoyan pun menoleh dan menyadari perubahan pada larva darah raksasa. Tubuh makhluk itu kini tampak gemuk dan membulat, dagingnya berubah menjadi warna ungu kehitaman. Ia juga memancarkan aura yang lebih berat daripada sebelumnya. Xiaoyan sebenarnya telah mengawasi larva darah raksasa dengan seksama ketika Chen Xianyuan masih berada di luar. Xiaoyan berniat untuk memastikan makhluk itu tidak bertindak di luar kendali. Namun setelah situasi bergeser dan perhatian teralihkan, larva darah raksasa benar-benar berniat untuk meloroskan diri tanpa terdeteksi. Perubahan itu juga menunjukkan bahwa darah dewa asli telah memberikan dampak besar pada larva darah raksasa. Hal itu memperkuat keberadaannya sekaligus meningkatkan resiko perebutan tubuh yang mungkin terjadi di kemudian hari. Pada akhirnya petir menyambar di bawah kaki Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan bergerak seketika menembus jarak seperti bayangan kilat. Dalam satu tarikan nafas, Xiaoyan sudah muncul tepat di hadapan larva darah raksasa yang berusaha melarikan diri dari medan pertarungan. Aura kehancuran yang tertinggal di sambaran petir masih bergetar di udara, menekan ruang di sekitar. Larva darah raksasa segera menggeliat dengan kepanikan. Pada saat ini tampak tidak ada satupun niat untuk melawan. Yang tersisa dalam benak makhluk itu hanyalah dorongan untuk pergi sejauh mungkin. Tubuh besar larva darah raksasa melompat dan berputar di udara, mencoba kabur seperti binatang liar yang ketakutan.
Pada saat itu, larva darah raksasa telah melahap sejumlah besar darah esensi roh kuno, roh dewa asli dari kehancuran sosok monster sebelumnya. Jika darah tersebut berhasil dimurnikan sepenuhnya, terdapat kemungkinan besar larva darah raksasa akan berevolusi menjadi raksasa sejati. Ia akan menjadi makhluk yang jauh lebih mengerikan dan sulit untuk ditundukkan. Namun tekanan kehadiran Xiaoyan membuat naluri larva darah raksasa semakin kacau. Meski memiliki kecerdasan yang kasar, makhluk itu memahami bahwa kegagalan melarikan diri akan berujung pada kehancuran total. Gerakan melarikan diri menjadi semakin tidak teratur, memperlihatkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bersama dengan hal tersebut, sosok Xiaoyan terus-menerus berada di hadapan larva darah raksasa. Sebuah cahaya putih menyerupai bintang berkedip di antara alis Xiaoyan, memancarkan fluktuasi kekuatan yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Pada tahap ini, larva darah raksasa belum menyelesaikan evolusinya dan sama sekali tidak mampu menahan tekanan kekuatan Xiaoyan. Ancaman kematian terasa begitu dekat hingga naluri bertahan hidup makhluk itu runtuh sepenuhnya. Gerakan tubuh larva darah raksasa juga pada saat ini mendadak berhenti. Tubuh besar yang sebelumnya melompat tanpa arah kini membeku di udara, seolah-olah seluruh keberanian telah menguap. Jika keterlambatan itu berlangsung 1 detik lebih lama, tubuh larva darah raksasa kemungkinan besar sudah berubah menjadi daging cincang yang tersebar. Sementara itu, tatapan Xiaoyan menjadi dingin saat melihat makhluk yang kini tak berdaya. Setelah mempertimbangkan dengan cepat, Xiaoyan memutuskan untuk tidak menghancurkan larva darah raksasa. Xiaoyan menyimpan larva darah raksasa ke dalam reruntuhan roh. Xiaoyan tidak mengetahui seberapa besar kekuatan larva darah raksasa setelah berubah menjadi raksasa sejati. Namun membiarkan makhluk itu hidup dianggap lebih bermanfaat daripada menghabisinya. Setidaknya, larva darah raksasa telah beberapa kali membantu Xiaoyan sebagai wadah dalam perebutan tubuh sebelumnya. Keputusan untuk mengampuni nyawa larva darah raksasa pun seketika diambil. Di dalam reruntuhan roh terdapat keberadaan lain yang sebelumnya sudah ada. Xiaoyan sempat merasakan sedikit keraguan, namun pada akhirnya Xiaoyan memilih untuk mengabaikan keberadaan tersebut tanpa campur tangan lebih jauh. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah kelinci Bingyun. Setelah meninggalkan pavilion Qianzi atau pavilion 1000 mesin di alam dewa kuno, kelinci Bingyun terus mengikuti Xiaoyan. Kehadiran makhluk itu perlahan terasa merepotkan dan berpotensi mengganggu langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Xiaoyan juga menyimpan kelinci Bingyun ke dalam reruntuhan roh. Xiaoyan menyatukannya dengan ruang yang terisolasi oleh segel khusus. Mata Xiaoyan pada saat ini menunjukkan ekspresi yang rumit, seolah-olah berbagai pikiran saling bertabrakan di benak Xiaoyan. Xiaoyan tenggelam dalam renungan yang pada saat ini sulit dijelaskan. Ketika Xiaoyan mendongak dan melihat sosok cantik yang memperhatikan dari kejauhan, senyum tipis perlahan kembali muncul di wajah Xiaoyan, meski senyum itu menyimpan beban yang tidak ringan. Selanjutnya dalam kesadaran Xiaoyan muncul kegelisahan yang sulit ditekan. Sosok wanita itu memicu gejolak emosi yang tidak wajar, seakan-akan ada hubungan mendalam yang pernah terjalin namun kini terputus paksa. Keinginan untuk mengingat masa lalu terasa kuat, tetapi ingatan tersebut seperti direnggut oleh kekuatan asing. Setiap kali nama tersebut hampir muncul di benak Xiaoyan, rasa sakit yang tajam justru menusuk hati Xiaoyan. Xiaoyan juga sesungguhnya memikirkan ketidakwajaran kekuatan sosok tersebut. Dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mungkin sosok itu mampu menghabisi iblis yang begitu kuat? Hubungan antara Zhang Misi bermata empat dan klan Ximing juga terus berputar dalam pikiran Xiaoyan. Hal itu menimbulkan kecurigaan yang semakin mendalam. Rencana tersembunyi apa yang sedang dijalankan, dan apakah semua rangkaian kejadian ini berkaitan dengan campur tangan Tuan Su? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak segera menuju ke sisi Chen Xianyuan. Xiaoyan tetap berdiri di tempat, tenggelam dalam arus pemikiran yang saling bersilangan tanpa henti. Di kejauhan, Yu Beijing juga menatap ke arah Xiaoyan. Tatapan Yu Beijing hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang, seolah-olah menyembunyikan niat dan perasaan yang tak terungkap. Xiaoyan tampak memahami keadaan yang sedang berlangsung.
Pikiran Xiaoyan tidak benar-benar kehilangan kejernihan dan tidak sepenuhnya terjebak dalam kekacauan. Xiaoyan justru berada dalam kondisi menguji, menimbang dan mencoba memahami alasan di balik semua kejadian yang menimpanya. Sejak kelinci Bingyun dilepaskan dari reruntuhan roh, beberapa petunjuk sebenarnya mulai mengarah pada satu rangkaian kebenaran yang saling terhubung. Meski demikian, Xiaoyan tidak memiliki jalan cepat untuk mengungkap semuanya. Xiaoyan lebih memilih mengikuti alur yang sudah disiapkan, berniat melihat dengan jelas siapa pihak yang berada di balik perencanaan rumit ini. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menenangkan pikirannya. Barulah setelah itu sosok Xiaoyan kembali ke sisi Chen Xianyuan. Tanpa ragu dan tanpa mempedulikan pandangan sekitar, Xiaoyan meraih pinggang ramping Chen Xianyuan dan menahannya di dekat tubuhnya. Tindakan tersebut memperlihatkan keinginan Xiaoyan untuk memastikan keberadaan Chen Xianyuan tetap nyata dan tidak lenyap begitu saja. Xuan Huang yang sebelumnya terluka telah pulih dan memperhatikan pemandangan itu dengan ekspresi yang lebih santai. Ia menyadari bahwa pilihan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa diperdebatkan. Tentu saja ia mengakui kecantikan yang dimiliki oleh Chen Xianyuan. Xuan Huang pada saat ini memperhatikan tatapan Xiaoyan yang tidak pernah lepas dari wajah Chen Xianyuan. Sementara itu di dalam benak Xiaoyan muncul kekhawatiran samar bahwa Chen Xianyuan bisa menghilang kapan saja jika lengah sedikit saja. Dengan perhatian yang tetap terjaga, Xiaoyan mengalihkan sebagian kesadarannya untuk mencari jawaban lain. Xiaoyan menaruh harapan pada Raja Tianzang, sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang reinkarnasi. Xiaoyan ingin mengetahui apakah masih ada sisa aura dari reinkarnasi setelah kehancuran tubuh fisik sebelumnya. Xiaoyan pun mengirimkan transmisi suara melalui kekuatan spiritual. Raja Tianzang pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya ia segera melakukan tugasnya. Raja Tianzang merasakan adanya aura yang sangat tipis dan hampir tak kasat mata. Namun aura tersebut tidak menunjukkan keberadaan reinkarnasi di permukaan. Sumber aura justru berasal dari dalam tubuh Chen Xianyuan sendiri. Temuan itu membuat perhatian Raja Tianzang beralih ke mata terlarang yang memancarkan cahaya merah menyala seolah menjadi pusat dari segala keanehan. Goyan yang juga telah kembali ke wujud semula pada saat ini berdiri sebagai pengawas dari mata terlarang. Mata terlarang terbentuk dari aturan serta segel langit dan bumi, menjadikannya alat yang mampu menyingkap keberadaan yang tidak dapat disentuh bahkan oleh kekuatan jiwa. Melalui mata terlarang ini, sesuatu yang tersembunyi rapat mulai memperlihatkan bayangannya. Di sisi lain, sosok Putri Duyung berdiri dengan tubuh yang sedikit bergetar. Air mata menggendang di pelupuk matanya, menandakan kegelisahan yang telah lama dipendam. Ketika pengamatan mata terlarang semakin dalam, terungkap adanya sosok Duyung yang tersegel di dalamnya. Keberadaan itu terikat oleh kekuatan yang kompleks dan telah lama terkurung tanpa adanya jalan keluar. Menyadari hal tersebut, Goyan pun bergerak tanpa ragu menyatu kembali dengan mata terlarang untuk menembus segel yang ada. Dalam waktu singkat, Goyan muncul kembali sambil membawa sosok lain yang perlahan terlihat jelas. Putri Duyung tersebut tidak mampu menahan guncangan emosinya. Air mata mengalir tanpa henti di wajah Putri Duyung tersebut saat sosok yang selama ini dirindukannya akhirnya tampak di hadapannya. Sosok itu masih terikat oleh sisa-sisa kekuatan segel yang belum sepenuhnya pudar. Sosok ini adalah ayah dari Putri Duyung yang merupakan raja sebelumnya dari Putri Duyung Cahaya.